Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ferdinand bela Haaland yang dianggap rusak gaya main Manchester City. Rio Ferdinand membela Erling Haaland yang dianggap merusak gaya main Manchester City. Manchester Biru kini juga dianggap terlalu bergantung pada Haaland dalam urusan mencetak gol. Ferdinand menilai kritik tersebut tidak berdasar. Haaland jelas punya kontribusi besar untuk Manchester City dengan sumbangan golnya. Meski ia mengakui gaya main Manchester City memang berubah dengan adanya Haaland. Bos La Liga sindir kasus Manchester City. Javier Tebas mengomentari kasus finansial yang menjerat Manchester City. Bos La Liga itu sudah memprediksi masalah tersebut bertahun-tahun. Tebas telah lama mengecam Manchester City yang dianggap mendapatkan doping secara finansial. Selain di Citizen, pria Spanyol tersebut juga menuding Paris Saint-Germain melakukan hal serupa. Sungguh luar biasa bahwa Premier League membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu. Kami mengecam bahwa ada lebih banyak kasus. Akankah itu butuh bertahun-tahun juga? Tweet Javier Tebas di Twitter. Potter balas kritik soal belanja Chelsea, iri itu tidak bagus. Graham Potter menanggapi kritik yang diarahkan ke Chelsea soal belanja besar-besaran di Januari ini. Saat Chelsea diimbangi Fulham di Stamford Bridge, terdengar can olok-olok dari supporter tim tamu. Mereka berseru buang-buang uang saja yang secara khusus ditunjukkan kepada Enzo Fernandez. Graham Potter menyinggung soal sikap iri saat menanggapi berbagai kritik yang diarahkan ke Chelsea terkait belanjanya itu. Ex-manajer Brighton dan Hove Albion itu mengklaim tak pernah cemburu dengan klub besar lain sebelum pindah ke Chelsea. Barcelona pindah kandang, kuota tiket musiman bakal dikurangi. Barcelona dilaporkan akan pindah kandang pada musim depan. Mereka untuk sementara akan meninggalkan Camp Nou yang bakal direnovasi. Mereka memutuskan untuk menggunakan Estadi El Luis Komoani untuk mengarungi musim 2023-2024. Pada saat ini Barcelona memiliki 83.000 pemegang tiket musiman. Pengurangan yang sangat besar harus dilakukan demi menyesuaikan Estadi El Luis Komoani. Belum diketahui pasti bagaimana pembagian jatah tiket musiman Barcelona di musim depan, mengingat nantinya para pemegang tiket musiman sebelumnya sebagian besar tak akan mendapat kuota tersebut di musim depan. Joan Laporta mimpi Barcelona juara Liga musim ini. Presiden Barcelona Joan Laporta mengapresiasi performa mantap Pedri CS di Liga. Dia berharap timnya bisa mengakhiri puasa gelar La Liga sejak 4 tahun terakhir. Joan Laporta berharap Barcelona mewujudkan mimpi juara La Liga musim ini. Saya bermimpi memenangkan La Liga tahun ini dan kami berada di jalur yang benar. Kami harus bekerja dengan baik. Anda harus memiliki tim seperti dewan direksi saya dan pekerja klub yang berusaha membantu kemajuan Barca. Joan Laporta mengungkapkan. MU bakal banding kartu merah Casemiro? Gary Neville tidak yakin. Gary Neville tidak yakin Manchester United akan melakukan banding untuk kartu merah Casemiro. Laga banding dinilai Neville terlalu beresiko untuk MU. FA punya wewenang untuk menambah hukuman menjadi 4 pertandingan jika mereka menganggap banding sebagai langkah yang sembrono, mengingat MU sudah kehilangan Christian Eriksen yang cedera. Dua klub Madrid ditolak Alejandro Garnacho demi bisa perpanjang kontrak di Manchester United. Perpanjangan kontrak Alejandro Garnacho di Manchester United akan rampung. Sebelum sampai di tahap ini, Garnacho pernah menolak pinangan dari Real Madrid dan Atletico Madrid. Prospek yang cerah bagi Garnacho membuatnya tidak mudah untuk pindah. Ia lantas menolak tawaran yang masuk. Padahal menurut AS, perwakilan sang pemain sudah melakukan pertemuan dengan Madrid dan Atletico. Manchester United yang mengetahui hal ini lalu mencoba membujuknya untuk tetap bertahan. Garnacho tanpa pikir panjang bisa diyakini untuk bertahan.
Kini ia hanya tinggal menunggu peresmian kontrak baru tersebut. Al Nassr makin kesulitan sejak kedatangan Ronaldo. Kehadiran Ronaldo di Al Nassr tidak seluruhnya ditanggapi positif. Kedatangan Cristiano Ronaldo dianggap mempersulit Al Nassr pada setiap pertandingannya. Gelandang Al Nassr Luis Gustavo mengakui timnya menghadapi lawan-lawannya lebih Spartan demi bisa menaklukkan CR7. Kehadirannya membuat pertandingan kami menjadi lebih sulit. Tim lawan berusaha menampilkan yang terbaik 200% ketika menghadapi dia, kata Gustavo kepada Corriere dello Sport. Karim Benzema absen di semifinal Piala Dunia antar klub lawan Al Ahly karena cedera. Real Madrid merilis daftar skuad lengkap mereka untuk pertandingan lawan Al Ahly pada Kamis 9 Februari dan itu tidak termasuk kapten klub mereka. Karim Benzema mengalami cedera kaki lawan Valencia pada 2 Februari, ditarik keluar setelah kurang dari 1 jam. Namun Benzema berpeluang bermain jika Los Blancos lolos ke final. Dengan gelar La Liga semakin menjauh, Piala Dunia antar klub mungkin merupakan jalan termudah untuk meraih trofi tahun ini bagi mereka. Liverpool tak akan perpanjang kontrak Naby Keita, bakal hengkang di musim panas. Keita tampaknya sulit mendapatkan kontrak baru di Liverpool dan bersiap untuk hengkang di bursa transfer berikutnya. Sky Sport Germany melaporkan bahwa sang gelandang hampir pasti pergi secara gratis di musim panas ketika kontraknya dengan Reds berakhir. Laporan tersebut mengklaim bahwa dia tidak akan merapat ke raksasa Turki Galatasaray yang sempat dikaitkan dengannya, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke klub Jerman. Adeyemi menikmati persaingan mendapatkan tempat di starting 11 Dortmund. Kedalaman skuad Borussia Dortmund benar-benar mulai terlihat dalam beberapa pekan terakhir. Dengan skuad tim utama yang sekarang mayoritas telah fit, pelatih Edin Terzic terpaksa membuat beberapa keputusan yang sangat sulit untuk menentukan starting 11. Tetapi Karim Adeyemi percaya bahwa persaingan untuk memperebutkan tempat akan membawa dampak positif bagi tim. Semua orang berada pada kondisi 100% sekarang. Memiliki skuad yang besar itu penting. Persaingan untuk mendapatkan tempat itu bagus. Anda harus berjuang untuk mendapatkan tempat Anda, ujarnya. Resmi, Carlos Queiroz tangani tim nasional Qatar. Setelah penampilan buruk Qatar di Piala Dunia 2022, kontrak Felix Sanchez Vaz tidak diperpanjang atas persetujuan bersama. Beberapa kandidat termasuk Fernando Santos sempat dipertimbangkan untuk pekerjaan tersebut, tetapi Carlos Queiroz muncul sebagai opsi terbaik. Setelah mencicipi debut di Piala Dunia, Qatar akan berusaha untuk mempertahankan gelar Piala Asia mereka pada Juli 2023. Queiroz memiliki waktu kurang dari 6 bulan untuk membereskan pekerjaan rumahnya, selagi jeda internasional pada Maret mendatang akan sangat penting untuk persiapannya. Imbang versus Verona, Sarri peringatkan Lazio untuk stop buang-buang poin. Maurizio Sarri memperingatkan Lazio untuk berhenti membuang-buang poin setelah gagal mempertahankan keunggulan dan akhirnya harus puas dengan hasil imbang 1-1 dengan tuan rumah Verona di pertandingan lanjutan Serie A. Sulit untuk menemukan penyebab pasti mengapa kami kesulitan setelah unggul lebih dulu, namun kami harus melakukan hal yang berbeda karena kami membuang poin seperti ini. Saya telah mengatakan kepada tim bahwa saya senang dengan performa kami, tetapi kami harus memikirkan apa yang menjadi masalah sebenarnya, ujar Sarri. Allegri, Juventus hindari degradasi, bikin saya tertawa, tapi pelatih Juventus Massimiliano Allegri tak memungkiri Bianconeri kini harus berjuang untuk menghindari degradasi dan kemenangan atas tuan rumah Salernitana. Wajib diraih demi mengamankan posisi di klasemen. Kami harus mendapatkan 40 poin untuk menghindari degradasi dan itu membuat saya tertawa. Tetapi memang seperti itu kenyataannya. Tidak masalah kami tak mencetak banyak gol, tetapi yang penting menang dan menjaga konsentrasi tetap tinggi. Kami mesti memperbaiki peringkat, ujar Allegri. Simone Inzaghi, jangan buru-buru, kita nikmati saja dulu kemenangan ini.
Inter Milan meraih kemenangan atas AC Milan di Derby della Madonnina. Tidak seperti biasanya, kali ini pelatih Simone Inzaghi tidak ingin timnya langsung melupakan kemenangan fantastis melawan AC Milan. Menurutnya, kali ini tidak perlu banyak berpikir tentang pertandingan selanjutnya. Nikmati saja dulu kemenangan ini, jangan terlalu memikirkan pertandingan selanjutnya atau posisi di klasemen sementara. Kita nikmati saja dulu malam ini, lalu setelah itu baru kita akan berpikir tentang pertandingan melawan Sampdoria, jelas Inzaghi. Nottingham Forest ingin permanenkan status Dean Henderson. Klub Premier League Nottingham Forest diwartakan memiliki keinginan untuk mempermanenkan status Dean Henderson dari Manchester United. Henderson sendiri saat ini tengah menjalani masa peminjaman di City Ground selama 1 musim. Bersama tim arahan Steve Cooper, Henderson menunjukkan performa yang mengesankan. Dia tercatat tampil sebagai starter sebanyak 18 kali serta mencatatkan 6 clean sheet. Adapun peluang Forest untuk mempermanenkan Henderson terbilang cukup besar karena sang pemain diklaim sudah tak masuk ke dalam rencana Erik ten Hag. Gary Neville masih tak yakin Manchester United bisa juara Premier League musim ini. Manchester United saat ini tengah menunjukkan penampilannya sangat mengesankan, meski sempat terhenti karena dikalahkan oleh Arsenal, namun setan merah mampu bangkit dan langsung kembali tancap gas. Saat ini Manchester United masih tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 42 poin, mereka tertinggal 8 angka dari Arsenal di pucuk klasemen. Meski demikian, Gary Neville mengaku tak yakin Manchester United akan mampu bersaing dalam perburuan gelar juara Premier League musim ini. Neville masih mengunggulkan The Citizen untuk menjadi juara pada musim ini. Klopp ingin kehadiran sosok N'Golo Kante di Liverpool. Jurgen Klopp mendesak Liverpool untuk mengontrak bintang Chelsea yang akan habis kontraknya yakni N'Golo Kante. Sang gelandang telah menjadi pelayan yang hebat bagi Chelsea selama bertahun-tahun, tetapi dia melewatkan hampir seluruh musim saat ini karena cedera. Belum diketahui kapan dia akan kembali memperkuat The Blues. Kante saat fit adalah monster mutlak dari seorang gelandang. Namun sudah lama sekali kita tidak melihat versi terbaiknya. Ada tanda tanya, apakah pemain Prancis itu akan kembali ke level terbaiknya lagi? Thibaut Courtois titik lemah Real Madrid pada 2022-2023 ini. Real Madrid berada dalam grafik yang menurun pada 2022-2023 ini. Performa buruk Thibaut Courtois salah satu penyebabnya. Bintang asal Belgia tersebut sudah tampil dalam 15 pertandingan Liga Spanyol di musim ini. Dari jumlah tersebut, Thibaut Courtois kemasukan 14 gol di ajang domestik ini, atau rata-rata kemasukan 0,93 gol per pertandingan. Ini cukup jelas memperlihatkan bahwa Thibaut Courtois tidak dalam performa terbaiknya pada musim ini. Faktor ini pula yang membuat Los Blancos akhirnya harus menjauh dari posisi puncak klasemen sementara. Zinedine Zidane akan buang Neymar jika jadi pelatih PSG. Zinedine Zidane dikabarkan siap kembali ke pinggir lapangan setelah terakhir kali melatih Real Madrid di akhir musim 2020-2021. Paris Saint-Germain disebut-sebut bakal menjadi pelabuhan berikutnya Zidane. Jika desas-desus ini menjadi kenyataan, Zidane akan melatih tim bertabur bintang. Namun Zidane dikabarkan akan mendepak Neymar. Jika Neymar keluar, Zidane diyakini akan menggantikannya dengan pemain Barcelona Ousmane Dembélé yang sedang dalam bentuk terbaik untuk Blaugrana musim ini. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!